Sekarang orang masih bicara tentang negara Islam. Hari ini orang masih bicara tentang negara Islam. Logika apa dipakai? Semua pejabat yang ke sana terkagum-kagum. Begini doktrinnya. Kita harus mendirikan negara Islam Indonesia. Anda baru 1 hari. Ya, sebentar. Jangan jadi PR-nya Panji Gumilang. Apa yang saya lihat? 1 hari, maaf ya Bang Ilham. Takut orang masukkan anaknya ke pesantren. Jangan-jangan kayak itu. Jangan-jangan kayak Panji Gumilang dan sebagainya. Bella Al Zaitun ngabalin semprot pihak yang tuding Panji Gumilang sesat. Kalau ini persoalan umat, kenapa tidak bicara dengan baik-baik? Kenapa tidak tabayun? Kok begitu langsung dijantai habis seorang pimpinan pondok pesantren dan pesantren sehebat Zaitun ini? Di mana kita punya muka sebagai umat Islam? Kita perlu memperkencangkan semua kejahatan yang penuh fitnah itu. Serahkan ini kepada polisi. Bukan urusan kalian menghujat dan mencaci maki. Persepsi itu dapat difahami muncul karena para pejabat negara ke sana. Pak Habibie dulu konon dan ada buktinya bahwa Pak Habibie pernah memberi bantuan itu lebih dari 1 triliun. Itu. Iya, dan pejabat-pejabat pada ke sana, termasuk itu tadi jenderal-jenderal itu tadi. Nah, saya sudah bicara dengan mereka semua nih bertiga. Sekarang orang masih bicara tentang negara Islam. Hari ini orang masih bicara tentang negara Islam. Logika apa dipakai? Hey, please, semua pernyataan-pernyataan, mulai dari orang yang mengaku sebagai ulama hebat, paham tentang Quran dan lain-lain, seluruhnya mulut-mulut yang menurut saya keluar dari mulut-mulut itu dalam konsep Islam kebenaran sekalipun, tapi kalau disampaikan tidak dengan ketentuan-ketentuan ajaran agama, maka Anda telah memfitnah, dan itu adalah tata cara yang diatur dalam Al-Quran Al-Baqarah 193. Fitnah itu orang yang keluar dari agama dan menjadi murtad. Indonesia yang mengajarkan kedamaian, toleransi, dan fikih yang ahli sunnah, yang wal jamaah, yang benar-benar aja. Nah, ini saya sengaja datang hari ini karena orang sesudah peristiwa Al Zaitun itu takut orang masukkan anaknya ke pesantren. Jangan-jangan kayak itu, jangan-jangan kayak Panji Gumilang dan sebagainya. Maka saya datang ke sini memberi pesan ke masyarakat, pesantren yang benar itu bagus ini ada, dan banyak di Indonesia. Ada pesantren kayak Haji Hakim Surat, ada Buntet, ada Kebuerang, semua itu bagus-bagus. Yang bermasalah itu kan cuma Al Zaitun, dan itu pun Panji Gumilangnya yang kita tangani gitu ya. Jadi saya berharap pesantren tetap maju terus, dan masyarakat Indonesia yang ingin menitipkan anaknya ke pesantren terus percaya, karena pesantren di Indonesia itu ada puluhan ribu, dan yang bermasalah mungkin hanya 1 di Indramayu, 1 di mungkin di Jawa, Solo, dan sebagainya gitu. Yang tidak banyak lah. Pesantren pada umumnya bagus-bagus. Semua mengakui bahwa pondok ini baik, santrinya baik, produknya baik. Saya nggak masuk akal saya bahwa sebuah produk yang baik itu dihasilkan dari seorang pemimpin. Sebentar. Ini seperti PR-nya Panji Gumilang. Bukan. Nggak bisa hanya 1 hari lalu Anda menyimpulkan. Betul. Panji Gumilang itu di tahun 70-an dalam sebuah penggerbekan Kodim, ya, distrik militer di Menes, itu menemukan buku Das Kapital di rumah Panji Gumilang. Artinya Panji Gumilang terindikasi komunis. Yang kenal lebih lama siapa? Pak Taufik kenal lebih lama daripada Pak Ilham Aidil? Saya lebih lama, dan saya nggak suka. Dari tahun berapa Bapak? Dari tahun berapa? Ya, saya dari tahun 93. Anda baru 1 hari. Ya, sebentar. Jangan jadi PR-nya Panji Gumilang. Apa yang saya lihat? 1 hari, maaf ya Bang Ilham, Anda juga harus kritis. Anda tahu nggak peringatan tahun-tahun sebelumnya seperti apa? Nanti dia cerita ini. Tahun 2000 seperti apa? 2001 seperti apa? Peringatan. Nggak bisa. Ya, itu hanya menilai sesuatu dari 1 hari. Bahaya orang kayak Anda ini. Saya tanya Anda jangan memecah belah umat. Saya mau memecah belah umat. Anda jangan menuduh saya memecah belah umat. Saya peneliti. Anda jangan pernah menuduh. Nggak bisa. KW9 itu pemerintah terus dibina-bina terus, akhirnya dia merasa kuat kan. Merasa kuat balik.
balik, lalu Al Zaitun itu diubah wajahnya semua, dia menjadi pesantren yang sangat modern, bagus. Semua pejabat yang ke sana terkagum-kagum. Begini doktrinnya, kita harus mendirikan negara Islam Indonesia. Sebelum negara Islam Indonesia terbentuk, maka semua harta penduduk di sini boleh kita ambil sesuka kita dengan cara memaksa. Dan itulah menjadi perampokan-perampokan. Nah, iya, itu. Termasuk toko emas. Ya itu yang terjadi. Tenaga ahli utama Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Ali Mokhtar Ngabalin menepis kabar yang menyebut adanya penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Menurutnya beberapa tudingan yang diarahkan sejumlah pihak kepada Panji Gumilang merupakan cara yang digunakan untuk merebut atau mengambil alih Al Zaitun. Kalau kalian mau ambil Al Zaitun, ambil saja, tapi pakai cara-cara yang bermoral, gak usah banyak menuduh orang melakukan berbagai macam ketimbangan. Cara-cara ini lazim kita ketahui kalau ada orang mau merampok. Cara-cara kalian ini terlalu kotor sekali, ujar Ngabalin dikutip dari Instagram Fakta Berita Kamis 6 Juli 2023. Sejak kapan ada pondok pesantren mengajarkan orang berzina boleh nanti bayar? Sejak kapan ada pondok pesantren mengajarkan orang melakukan kaderisasi membangun negara di negara yang lain dalam pondok pesantren, sambungnya. Ngabalin menekankan bahwa Panji Gumilang merupakan kader himpunan mahasiswa Islam HMI yang pernah mengenyam pendidikan di pesantren Gontor. Selain itu, kata dia, Panji juga merupakan anak dari kader Majelis Syuro Muslimin Indonesia sehingga mustahil melakukan penyimpangan yang melawan syariat Islam. Ngabalin mengungkapkan saat ini banyak orang tua yang percaya menitipkan anaknya belajar atau menjadi santri di Al Zaitun. Maka kembali dia tekankan mustahil hal itu terjadi apabila pesantren tersebut menyimpang. Saya nggak tahu siapa yang awal merusak Al Zaitun dengan berbagai macam tuduhan. Lembaga pendidikan seperti Al Zaitun itu organisasi yang sudah dibangun berpuluh-puluh tahun terangnya. Adapun dia mengungkapkan beberapa keluarganya ada yang bersekolah di pesantren Al Zaitun dan diakuinya sejauh ini tidak ditemui sejumlah kejanggalan yang dituduhkan. Keponakan saya, anak kakak saya tertua, anak-anaknya sekolahnya di Al Zaitun. Jadi saya mau bilang bahwa jangan nuduh orang macam-macam, jangan kalian mendiskreditkan. Itu Pak Kiai Gumilang, kata Ngabalin. Saya ini bekas santri dan pernah memimpin pesantren, jadi saya mengerti bagaimana susahnya caranya orang mengelola pondok pesantren itu. Gak usah nuduh-nuduh pemerintah, presiden, Pak Muldoko segala macam. Kalau kau mau ambil Al Zaitun, ambil aja, gak usah banyak nuduh-nuduh orang, pungkasnya.